Atau mungkin dari sini, dari sini. Lebih enak dari sini kita. Biar Jadi ada kita ini. berada di pengolahan sampah di sekitar Simatupang. Dan ini satu-satunya di Indonesia karena tidak hanya dia itu menjaring sampah, tapi mengelola sampah jadi produk yang bermanfaat. Awalnya sampah akan datang dari wilayah Bogor, itu akan masuk ke wilayah STTBS ya. Sekitar ini saringan sampah TB Simatupang, SSTBS. SSTBS ya. Nah, ini kemudian sampah akan masuk ke sini dan ini ketika air itu naik, otomatis alat ini itu akan juga terangkat ke atas. Untuk apa? Untuk menjaring sampah. Ini bisa mengapung ya, menyesuaikan itu level air. Nah, tujuannya apa? Supaya sampah-sampah itu akan tergiring ke wilayah ini. Di sini akan dijaring. Ini menggunakan jadi sebuah besi. Sampah akan karena disaring di sana, kemudian lari ke sini sampahnya. Ya, betul. Di sini diarahkan ke sini dengan saringan diameter kurang lebih antara 50 cm. Nah, sampah-sampah besar itu akan tertahan di sini dan nanti akan dikelola oleh alat berat ini. Ya, alat berat. Sampah ini diangkat. Kemudian di sana kita akan melihat di belakang eskavator dan truk itu ada tumpukan sampah. Itulah sampah-sampah yang menggunung itu. Nah, sampah itu nanti akan diolah menggunakan sebuah alat tertentu untuk dipecah. Dari pecahan itu nanti kemudian akan dipilah dan kemudian akan dipecah ulang lagi. Dan hasilnya dipilah-pilah gitu ya. Dipilah lagi. Hasilnya akan menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Pertama untuk kompos. Nomor 2 untuk bahan bakar gas. Untuk itu ya, diambil gasnya gitu ya. Energinya. Betul. Bahan bakar. Jadi kurang lebih bagaimana proses pengolahan sampah yang satu-satunya di Indonesia yang berdiri sejak tanggal 7 Agustus tahun 2023 di eranya Gubernur Bapak Anies Baswedan. Nah, tapi ini benar satu-satunya. Satu-satunya. Ya, jadi sebenarnya ini ada yang dulu zaman Belanda tuh kayak di Manggarai itu. Itu yang zaman lama itu. Lama, tapi satu-satunya yang ini penuh di sini yang gede. Enggak, satu-satunya dalam arti kata nangkep dan ngolah. Kalau Manggarai cuma nangkep doang. Ini gitu. Ditangkap, diolah. Yang ditangkap bukan apa-apa tapi sampah ya. Sampah. Termasuk ada sapi tadi saya lihat. Ya, sapi semua. Tapi nangkap sapi mati kan yang ada gunanya ya. Di Asia Tenggara sistem pengolahan yang modern dan bermanfaat seperti ini ada 2. Satu di Filipina dan nomor 2 di Indonesia. Gitu. Di Singapura, di Malaysia, di Brunei itu pengolahan sampahnya tidak seperti ini. Kalau di Singapura seperti tadi Pak Prabowo sampaikan itu konsepnya dengan dibakar. Bahan bakar. Dan nanti bawa listrik. Ya, listrik. Bisa menghasilkan listrik juga? Iya, kan kayu-kayu tuh. Kayu bisa. Yang di Singapura ya. Yang wujudnya kayu ya. Plastik juga bisa. Plastik juga ya. Di sini di hasil akhir pengolahan itu tidak hanya kayu, tapi ada unsur plastik dan yang lain-lain. Tujuannya apa? Tadi Pak Prabowo menyampaikan adalah dalam rangka untuk mempermudah dan proses pembakaran untuk menghasilkan energi lebih cepat. Dan tadi Pak Prabowo menyebut mengenai stunting. Nah, itu ada kaitannya dengan orang mengkonsumsi yang tercemar sampah. Air tercemar itu tuh. Makanannya atau airnya, Pak? Enggak, airnya. Kan air kan masyarakat miskin untuk nyuci beras, untuk wudu, untuk mandi, untuk gosok jadi gigi. otomatis pasti masuk dalam unsur makanan orang ya. Ya, sumber air utama masyarakat miskin adalah di sungai gitu. Nah, itu plastik-plastik seperti itu. Tapi kalau saya masih belum nyambung tuh air sungai karena untuk nyuci ya. Iya, untuk macam-macam ya. Artinya di minum nggak bisa air sumur. Nggak ada sumur mereka. Jamban itu nggak punya mereka. Kalau pinggir-pinggir itu. Yang di bantaran sungai. Bantaran sungai. Jadi mereka tetap menggunakan air ini. Tetap air sungai menjadi konsumsi air utama. Gitu. Banyak di Indonesia semua kayak gitu. Nggak, gitu ya. Di kota-kota besar. Nah, itu kalau yang kemudian yang kayak plastik-plastik itu kalau jadi serpihan itu mikro sama
Kalau gini kelihatannya mikro sama nano itu dia kecil, dia sangat kecil sekali. Nah itu kalau kemakan ikan atau keminum orang itu tuh dia yang lebih kecil dari mikro tadi nano. Nano itu kalau kayak kita masuk ke dalam tubuh kita lewat ikan atau lewat makanan atau lewat garam itu masuk ke pembuluh darah. Dan tadi menyebut garam sudah terkontaminasi dengan unsur nano tadi. Nano, itu bisa dilihat tuh. Garam yang kita pakai setiap saat itu. Iya, udah kemarin pencemaran sampah plastik di laut itu mengkhawatirkan itu ikannya sudah tercemar, plastik, garamnya juga. Iya. Nah, itu tapi yang lebih membahayakan kalau Kiai Alfi nggak terlalu sini, jangan terlalu sini karena tuh dalam banget. Wah udah gitu. Ini begitu, di bawah mengerikan juga ini. Gitu, jadi plastik-plastik itu seperti itu. Dan konon tadi siapa yang menjelaskan katanya air Sungai Ciliwung masih ada ikan sebetulnya? Masih. Tapi ikannya itu kemungkinan tercemar juga kan? Tidak sehat. Karena airnya tercemar, yang kedua banyak plastik. Iya. Jadi Pak Prabowo dari komisi, saya dari lembaga. Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Tapi yang berkolaborasi dengan MUI gitu? Atau tidak? MUI. Oh iya kan, artinya kalau kita kan komisi fatwa. Kalau Bapak bukan di komisi ya? Bukan komisi lingkungan hidup apa gitu? Kayak LPPOM, kayak DSN kan dia masih di MUI. Dia mandiri, dia jadi suruh cari dana sendiri apa sendiri. Kalau komisi minta duit, kalau kita enggak. Komisi juga dananya ada di mana-mana katanya. Ya, uang MUI. KBL 3, komisi, badan sama lembaga KBL. Jadi Bapak komisi lingkungan hidup ya? Komisi Lingkungan Hidup. Oh iya. Nah kita sama dengan LPPOM lah gitu ya? Sama LPPOM sama DSN sama. Iya. Cuma mereka kaya, kalau kita kita kaya juga Pak. Oh iya. Jadi insya Allah habis dari sini kita mau ke Bantar Gebang, jadi supaya komplit Pak ini ya. Itu tentang sampah juga kan? Tapi kalau sana sampah darat. Sampah darat yang berjuta-juta, bergunung-gunung, berkibik-kibik gitu kan? Gitu. Waduh. Nah, sekarang udah mau dari sampah, jadi sekalian aja lah. Pas ada lagi momen ini gitu. Sampah ya. Jadi ini hari apa? Dalam rangka momen apa? Hari Sampah Dunia itu kapan? Hari sampah. Oh, udah lewat tuh bulan Maret kalau nggak salah. Ya ada biasa diperingatkan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa fatwanya kita bisa launch segera. Ya. Memang sudah ada fatwa tentang sampah tapi belum khusus ya. Yang tidak membahas masalah sampah sungai. Dan sampah umumnya gitu ya. Sekarang ini orang lagi fokus sampah di laut, sampah plastik di laut. Karena membunuh banyak binatang, mencemari untuk mendunia. Iya, dan itu disuarakan terus sama El Sinta. Oh, begitu. Nah, itu antara ini kan mengenai tidak boleh membuang itu ada apa? Apa istilahnya? Pokoknya tidak boleh termasuk sisa makanan. Habis food. Habis food itu sisa makanan juga menjadi besar itu ininya kontribusinya untuk membuat menumpuk sampah. Iya. Baik para pemirsa, ini saya bersama tokoh-tokoh ya Kiai Alfi, Pak Prabowo. Ya insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita di pinggir kali ini membawa manfaat. Karena nanti Kiai Alfi pasti akan laporan menyampaikan ke Komisi Fatwa dan dimungkinkan akan muncul fatwa khusus mengenai haramnya membuang sampah di sungai. Karena betapa madorotnya luar biasa, akan bisa dirasakan madorotnya, jadi harus dihindari karena madorot harus dihilangkan. Demikian. Iya betul kita belum potong. Ya, terima kasih.